yang sangat mematikan di dalam pola 4-4-2 itu. Dan tentunya barisan pemain PSMS Medan, asuhan pelatih Rudy William Kelces. Ya, kita melihat bagaimana ketika PSMS Medan harus kehilangan 5 pemain sekaligus dalam laga ini, tetap ada formasi yang kokoh yang diterapkan oleh Rudy Kelces dengan menempatkan Costa sebagai striker tunggal di sini, dan dia dikelilingi oleh sederet nama anak-anak muda, terutama Otto Maniani. Dua tim yang sama-sama menderita kekalahan pada satu partai terakhir mereka beberapa hari sebelumnya. Gali Sudaryono sedang memanjatkan doa. Jaga gawang menggantikan keberadaan Marcus Horizon. Perubahan susunan pemain memang begitu kerap dilakukan oleh Rudy William Kelces. Sebuah strategi yang berhasil sejauh ini, dan ini adalah babak pertama Persela Lamongan melawan PSMS Medan dari Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Persela Lamongan dengan kostum kebesaran mereka biru. Sedangkan tamunya PSMS Medan dengan kostum away putih. Cuaca yang begitu bersahabat sangat mendukung jalannya pertandingan sore ini. Dalam layar kaca kita saksikan tidak ada hujan yang turun. Lapangan juga sangat baik. Tentunya diharapkan bisa mendukung bagaimana pertandingan sore ini bisa berlangsung dengan baik dan asik. Ya, kita berharap ada memang tontonan yang menarik yang diragakan oleh kedua tim di kota Lamongan, sebuah kota yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Surabaya. Octavianus Maniani Dengan gaya rambut yang baru kita lihat. Yang diwarnai sama dengan kostum kebesaran PSMS Medan. Ya. Jauh di tengah. Wah, itu warna kebesaran begitu. lemparan ke dalam Tommy Rifka. Langsung ke depan, terlalu dekat ke barisan pertahanan PSMS Medan. Leonardo Martinzada melebar ke kanan. Berusaha oleh Ruben Sanadi. Kembali ke belakang. Berusaha melepaskan umpan. Langsung ke kotak penalti. Dan wow! Gol! Esteban Javier Gilen, pemain yang berasal dari Uruguay, berhasil menjebol gawang Persela Lamongan pada menit-menit awal. Saya pikir ini gol yang bagus ketika bagaimana Esteban Guillen dalam keadaan free, sama sekali tidak ada pengawalan dari barisan belakang Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana sebuah umpan yang bagus dilepaskan, dan ini dia sangat bebas. Kita lihat bagaimana posisi Esteban, walaupun ada reaksi penyelamatan dari Khairul Huda, tetapi itu tidak cukup untuk membendung sundulan yang sangat-sangat bagus yang di-flashing ke sektor kanan gawang Khairul Huda. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Agustiar Batubara karena ia tidak memperhatikan letak berdiri dari Esteban Guillen yang berdiri bebas berada di depan dia, dan sangat mengecewakan karena ketika seorang penyerang sedang menunggu bola, pemain bertahan sebaiknya berada di depan dia untuk menutup geraknya. Sementara ini terjadi sebaliknya, sehingga Esteban Guillen mampu dengan bebas, pemain yang sebenarnya bukan berposisi striker namun berada di kotak penalti, dan mencetak gol. Kita melihat bagaimana keputusan wasit kembali memberikan kesempatan kepada Persela Lamongan melalui penalti setelah Marcio Souza jatuh di kotak penalti PSMS Medan. Ya, hanya dengan interval lebih kurang, belum sampai 1 menit saya pikir. Kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Marcio Souza. Ya, saya pikir ini semi diving, ya, tidak ada sentuhan yang keras, tidak ada usaha yang juga begitu keras dari bagaimana Edi Sibung tadi menghentikan gerakan dari Marcio Souza. Tetapi Halil Rinengo memutuskan ini adalah penalti, dan
langsung dieksekusi oleh Souza. Kita nantikan mampukah Marcio Souza menambah pundi-pundi golnya pada Jarum Indonesia Super League. Hanya berselang 1 menit setelah gol pertama dari PSMS Medan tadi. Kita nantikan 1, 2, 3, gol! Marcio Souza menciptakan gol ke-16 di Jarum Indonesia Super League. Dengan 16 gol, kini ia hanya berjarak 5 gol dari Christian Gonzalez. Sebuah gol yang bisa kita sebut sebagai dibayar kontan, membayar lunas hutang pertahanan Persela Lamongan, 1-1. 2 gol dalam durasi 4 menit. Sebuah gambaran dan sebuah garansi tentu saja bagaimana partai ini akan berlangsung dengan cepat, dengan tempo tinggi. Kita lihat eksekusi yang sangat dingin dari Souza mengarah di tengah gawang Galih Sudaryono. Kembali membuat bench pemain, ada Widodo Cahyono Putro mampu beranjak dengan senyuman tentunya. 1-1 kedudukan sementara hanya dalam 5 menit di babak pertama. 2 gol telah tercipta. Melebar ke kanan, Agustiar Batubara jauh ke depan. Maksudnya ke Carlos Jimmy Suparno dari situ, dibuang saja oleh Hariri. Fadli Hariri, pemain yang kerap kali dipercaya oleh Rudi Calces untuk turun pada starter pemain. Ya, sebuah gangguan untuk Octavianus Maniani. Kita melihat bagaimana tadi Zainal Arifin menghentikan Okta, juga akrab disapa dengan Otto. Kembali Ruben Sanadi. Masih Ruben berusaha melepaskan tendangan spekulasi. Melebar ke kiri, ada Octavianus Maniani, gagal dikejar. Pemain yang berasal dari Papua, Octavianus Maniani. Dan ini adalah Ruben, seorang wingback yang digadang-gadang oleh Rudi Calces sebagai wingback masa depan. Salah seorang pemain yang cukup aktif membangun serangan, bahkan tadi gol pertama bisa disebut sebagai assist dari dirinya. Rudi Calces, pelatih yang mampu membawa PSMS Medan masih tetap lolos di 3 ajang yang berbeda, AFC Cup dan juga salah satunya Copa Indonesia. Kita tahu bahwa tahun sebelumnya PSMS Medan adalah merupakan runner-up pada Liga Jarum. Pada Grand Final mereka harus takluk dari Sriwijaya FC yang tampil sebagai juara. IGD Sukadana berpindah ke sisi sebelah kiri. Kurang cepat Alex Robinson kita lihat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain PSMS Medan terhadap IGD Sukadana dalam gerak lambat. Bagaimana Alvan Lubis memotong laju IGD Sukadana. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Carlos Raul Susati dan juga Alex Robinson. Sebuah tendangan langsung ke gawang. Wow, nyaris saja dan gol! Carlos Raul Susati kembali menjeblos gawang PSMS Medan. Kedua kalinya berubah menjadi 2-1. Sampai ini persoalan konsentrasi di lini belakang PSMS Medan. Kita lihat bagaimana jarak tembak yang menjadi jauh tadi pada saat Fabiano melepaskan eksekusi dengan akurasi yang lumayan terjaga di situ. Kita menerpa tiang jauh dari gawang Galih Sudaryono. Kita lihat bola rebound dan disinilah Carlos dengan sebuah sundulan tanpa bisa dihentikan Galih. Ada kekurang siapan. Kita lihat bagaimana lini belakang PSMS Medan mencermati sebuah eksekusi dari Fabiano. Tidak terkawal kita lihat. Carlos
Pelepasan sundulan dalam posisi yang sangat bebas ke gawang yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh kiper Galih Sudaryono. Sangat menarik melihat pertandingan yang baru berjalan 10 menit sudah menghasilkan 3 gol. Iya. Ini menunjukkan betapa terbukanya kedua tim akan bermain. Dan tampaknya Otto Maniani meminta pergantian terhadap pelatih Rudi Kelses. Menyerang kesakitan dan tendangan bebas bagi PSMS Medan. Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Persela Lamongan dihadapi oleh Leonardo Martin Zada dan juga Alvan Lubis. Kita nantikan. Dua nama yang sama-sama punya kapasitas kualitas, Ya, eksekusi. Alvan Lubis. Oh, gol! Gol! 4 gol telah tercipta hanya dalam 10 menit. Oh, ada keputusan dari wasit yang berbeda. Tidak persis kita mengetahui apa yang terjadi dengan sebuah eksekusi yang dilepaskan oleh Alvan Lubis. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan mulut gawang Khairul Huda. Apakah offside? Apakah wasit memutuskan offside? Saya tidak melihat apakah bola menyentuh pemain depan PSMS Medan. Karena jika tidak dan bola dilepaskan langsung ke arah gawang, sebenarnya tidak offside karena peraturan offside menyebutkan bahwa bola yang diumpan adalah bola yang offside, bukan bola yang dilepaskan langsung ke arah gawang. Masih 2-1, kedudukan sementara setelah gol kedua PSMS Medan tadi dianulir oleh wasit Alil Rinengo. Sebuah pertandingan dengan suguhan yang begitu menarik, bagaimana hanya dalam tempo 10 menit di babak pertama 4 gol telah tercipta. Ya, semoga saja pemain-pemain PSMS cukup berbesar hati dan pelatih Rudi William Kelces mampu mengontrol suasana terutama dalam lapangan, karena keputusan yang cukup kontroversial tadi bisa jadi membuat mental mereka jatuh, tapi semoga saja tidak, agar pertandingan sore hari ini tetap berjalan menarik. Kita melihat tadi bagaimana Alil mengkartu kuningkan Igede Sukadana. Kembali Zada, lepaskan umpan ke tiang jauh. Kita melihat bagaimana Otto Maniani kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Marcio Souza terjatuh. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Fadli Hariri terhadap Marcio Souza. Ini dia pemain yang telah menciptakan 16 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Alvan Lubis, pemain berusia 33 tahun, sudah cukup senior. Ya, Kita melihat bagaimana gol yang dilepaskan oleh Alvan Lubis langsung ke gawang. Bukan merupakan sebuah umpan. sedikit aneh memang keputusan Alil menganulir gol yang dilepaskan lewat eksekusi dari Alvan Lubis tadi. Ya, bisa jadi posisi Alil cukup tidak menguntungkan untuk melihat apakah bola tersentuh atau tidak, sehingga ia mempercayakan sepenuhnya keputusan tadi kepada hakim garis yang berdiri cukup jauh sebetulnya. Kembali serangan PSMS memasuki kotak penalti Persela. Kita saksikan Otto Maniani. Terlambat satu langkah Otto Maniani kembali melepaskan umpan. Kali ini membentur badan pertahanan dari Persela Lamongan. Agustiar Batubara, pemain yang juga telah berusia 31 tahun. Kembali Esteban Gilen tadi melebar ke kanan kali ini. Kurang cermat Ruben Sanadi. Persela melalui Jimmy Suparno. Pendek saja ke Marcio Souza. Back pass ke Jimmy Suparno. Berusaha dikejar oleh Carlos Raul Susati. Masih bisa dipatahkan pertahanan PSMS Medan. Alex Robinson juga gagal. Leo Zada. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Fadli Hariri yang dituju. Gagal dikejar Fadli Hariri.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Menarik mencermati peragaan permainan terbuka yang dimunculkan oleh kedua tim. Kita lihat Rudy dan Doni Latuperisa juga merupakan asisten coach yang baru buat PSMS Medan. Charlie terjatuh, kita lihat Charlie perebutan bola, Alex Robinson datang membantu. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Alex Robinson. Ini dia wasit Alil Rinengo dan Marcio Souza mencetak gol pertama bagi Persela Lamongan melalui penalti. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh pemain PSMS Medan. Kembali kesalahan dilakukan oleh Fadli Hariri. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charlie Susati tampak narik baju Igede Sukadana. Alvan Lubis. Ini dia Widodo Ceputro, pelatih yang menggantikan M. Basri, memasuki putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Sejauh ini telah menghantarkan 2 kemenangan sejak debutnya di Jarum Indonesia Super League bagi Persela Lamongan. Kembali serangan PSMS Medan dari sisi sebelah kanan. Lepaskan umpan, kita lihat Ruben Sanadi, sayang sekali tidak jelas arah bola yang diberikan oleh Ruben Sanadi. M. Alvan Lubis. Kembali Ruben. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Ada terjatuh, kita lihat Otto, bukan pelanggaran. Agustiar Batubara mengenai Fadli Hariri, kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charlie pendek saja ke Sukadana, masih gagal. Esteban Gilen. Sebuah gangguan. Kita lihat bagaimana Zainal Arifin menghentikan Esteban Gien. Umpan lambung jauh ke depan, langsung ke kotak penalti. Leo Zada ada di situ. Lagi-lagi wasit Alil Rinengo melihat bahwa Zada lah yang melakukan pelanggaran. Sedikit aneh memang. Kita lihat tinggi bagaimana tadi Yanuar dan juga Sukadana mengangkat kakinya. Garis mengenai perut Zada malah. Justru pelanggaran buat Persela Lamongan. Marcio Souza, salah seorang pemain asing yang dikenal dengan temperamen yang cukup tinggi, dan ini adalah LA Mania. Terus-menerus memberikan dukungan kepada Laskar Joko Tingkir. 2-1 unggul sementara mereka atas PSMS Medan. Gagal mengontrol bola dengan baik Edi Sibung, pemain yang selalu sibuk di belakang menggalang pertahanan bagi PSMS Medan. Edi Sibung. Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani berusaha melewati 2 pemain Persela. Esteban Gien lebar ke kanan kali ini. Ada Ruben Sanadi, masih ditutupi oleh Tommy Rifka. Ruben Sanadi, Edi Sibung lepaskan umpan. Esteban Gilen masih dipatahkan oleh Igede Sukadana.
Serangan balik Carlos Raul Susati ke Marcio Souza, kembali ke Susati. Namun terlalu dekat ke Mauro Pinto. Ini dia pemain berusia 28 tahun. Dan Marcio Souza, pemain yang berasal dari Brasil ini, merupakan lumbung gol bagi Persela Lamongan di Jarum ISL tahun ini. Pemain yang juga sangat piawai memanfaatkan bola-bola mati. Cukup banyak gol yang dihasilkan dari tendangan bebas. Dan biasanya sering terlihat perubahan di ekspresi wajah kiper ketika ia siap mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Kembali pelanggaran tampaknya oleh Aun Cardini terhadap Jimmy Suparno. Gali Sudaryono tentunya diharapkan agar lebih berkonsentrasi. 2 gol telah cipta di gawangnya hanya dalam tempo 4 menit. Ada 2 pemain yang siap-siap mengeksekusi bola mati, Marcio Souza dan juga Fabiano Beltrame. Bersiap-siap Charlie Susati. Marcio Souza masih membentur pagar pertahanan dari PSMS Medan. Masih Marcio Souza. Lepaskan umpan, kita lihat. Kandas di kaki Leonardo Martin Zada. Kali ini serangan Persela melebar ke kanan. Zainal Arifin pendek saja ke depan. Charlie Susati, masih Susati, dibayang-bayangi oleh Fadli Hariri. Agusir Batubara, wow, masih mampu ditip Gali Sudaryono. Marcio Souza, kurang cermat Marcio Souza, dibuang saja oleh Aun Cardini. Kembali menghasilkan lemparan pertama bagi Persela di daerah pertahanan PSMS Medan. Alex Robinson, bukan pelanggaran. Zada. Gali Sudaryono, pemain berusia 22 tahun. Ini adalah peluang terakhir yang dimiliki oleh Persela Lamongan melalui sebuah umpan lambung jauh dari Agustir Batubara ke tiang jauh. Ya, cukup bagus saya lihat tadi bagaimana penyelamatan dari Gali. Yang mampu menghadangi bola tersebut dari gerakan Jimmy Suparno. Carlos Susati melebar ke kanan. Zainal Arifin. Masih Zainal Arifin melepaskan umpan. Terlalu dekat ke Edi Sibung. Ada Agustir Batubara, namun disapu saja oleh Esteban Guillen. Kali ini Leonardo Martin Zada melebar ke kanan. Ya. Kita lihat tadi apa yang terjadi di lapangan tengah ketika Zada mengontrol bola. Ada duel dengan Sukadana. Sekarang Sukadana terkapar di lapangan sambil memegang wajahnya. Apakah ini hanya sebuah provokasi atau sebuah gerakan triki? Kita menantikan bagaimana Alil menyikapi peristiwa ini. Kita melihat Sukadana masih tampak melakukan protes terhadap wasit Alil Rinengo. Igede Sukadana masih terus melakukan protes. Ya, tampak bersikeras bahwa pemain yang dianggapnya dengan sengaja melukainya untuk dihukum. Padahal dalam sebuah pertandingan sepak bola, bentrokan fisik adalah hal yang sangat biasa. Ya, diperlukan memang semangat fair play di sini. Ya, sama sekali tidak ada reaksi dari Alil Rinengo karena memang tidak terjadi apa-apa. Hanya sebuah gerakan triki dari Sukadana. Esteban Guillen. Otto Maniani. Alvan Lubis. Kita melihat bagaimana Marcio Souza mulai melakukan protes, namun diabaikan oleh Alil Rinengo. Kejelian dan ketegasan dari wasit benar-benar mutlak diperlukan dalam pertandingan
pertandingan, terutama dalam laga Persela melawan PSMS Medan ini. Karena kita melihat ada sinyalemen yang tidak begitu bagus. Ketika ada beberapa gerakan-gerakan yang seharusnya itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi di blow up menjadi sesuatu yang luar biasa. Sejauh ini Halil Rinego masih bisa dalam koridornya. Tommy Rifka jauh ke tengah, maksudnya ke Carlos Susati tadi. Kali ini disapu saja oleh Fadli Hariri. Masih berusaha dikejar oleh Otto. Dua pemain terjatuh di waktu yang bersamaan, Agustiar Batubara dan Otto Maniani. Ya, menarik memang mencermati dua penyerang sayap dari Medan. Ada Otto di kiri dan juga ada Ruben di kanan yang menggantikan posisi yang ditinggalkan Eli Aiboy. Dua anak muda sama-sama berasal dari kawasan timur, juga memiliki kecepatan yang lumayan bagus. Umpan lambung ke Martius Souza dari Carlos Souciati. Masih bisa diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Dan barang ke dalam bagi Persela di daerah pertahanan PSMS Medan. Kita lihat Charlie Susati lagi-lagi melakukan protes. Charlie Susati masih terkapar di lapangan. Alex Robinson. Kurang jelas bagi kita apa yang sempat terjadi kepada pemain yang satu ini. Jauh dari bola, dari jadi kejadian. Widodo Ceputro memberikan instruksi kepada Fabiano Beltrame, pemain yang juga berasal dari Brazil. Masih didelay oleh Halil Rinego. FX Yanuar. Cukup baik Charlie Susati. Alex Robinson. Pendek saja ke Igede Sukadana. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Tommy Rifka. Martius Souza. Langsung ke depan. Berusaha dikejar oleh Jimmy Suparno. Dibayang-bayang oleh Aun Karbini. Berhasil lepas. Kita lihat Jimmy Suparno melepaskan umpan ke kotak penalti. Dan masih bisa diselamatkan dengan baik oleh Fadli Hariri. Kembali Igede Sukadana. Lebar ke kanan. Ada Agustiar Batubara dan juga Charlie Susati. Lepaskan umpan Charlie Susati. Martius Souza yang dituju. Kembali bisa diselamatkan oleh Mauro Pinto. Igede Sukadana terlalu lemah, tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Igede Sukadana. Membentur badan salah seorang pemain PSMS Medan. Sangat aktif kita lihat pemain Persela Lamongan menekan ini pertahanan PSMS. 6 pemain berkaos biru berada di areal pertahanan dari PSMS Medan, menekan yang tadi diakhiri dengan sebuah tindakan dari Sukadana menghasilkan sepak pojok. Tendangan pojok bagi Persela akan dieksekusi oleh Tommy Rifka. Sudah dilakukan, terlalu pendek, mengarah ke Martius Souza. Charlie Susati dan Alex Robinson. Masih membentur badan Mauro Pinto. Kembali gagal usaha dari Persela Lamongan. Lemparan ke dalam bagi Laskar Joko Tingkir. Ini dia Mauro Pinto. Alex Robinson, Sukadana, masih Sukadana. Ada Otto Maniani mengganggu. Cukup seru duel 1 lawan 1 antara dua pemain ini. Wow. Kita melihat bagaimana sedikit ada aksi nakal dari Sukadana. Jelas kita lihat yang terekam dalam kamera. Iya. Gimana Sukadana menerjang pinggang dari Otto Maniani. Dan tampak sekali ya baru saja ditegur oleh rekannya. Iya. Nah ini adalah sebuah tindakan yang bisa mencederai fair play. Kita nantikan keputusan wasit tentunya setelah harus berkonsultasi dengan AW1 Fahrizal yang jauh lebih dekat kepada kejadian tadi. Sekali lagi kita nantikan keputusan apakah yang akan diberikan oleh wasit Halil Rinego terhadap Igede Sukadana Kita melihat atas bagaimana Halil aksi tidak terpujinya, Bung. ya, berusaha menyamperi temannya
AW1 Fahrizal MK. Ada sebuah dialog di situ. Ya, Alil Rinengo. Masih terkapat di lapangan Ottomaniani. Ya, Keputusan apakah yang akan diberikan oleh Alil Rinengo terhadap Igede Sukadana? betul. Kartu kuning Dan kedua. kartu merah langsung ke Igede Sukadana. Sebuah keputusan yang begitu tegas dari Alil Rinengo terhadap pemain yang satu ini. Sebuah keputusan yang tentunya sangat disayangkan oleh ofisial Persela Ya, Lamongan. sangat merugikan bagi tim Persela, dan jika kita lihat kejadian jauh dari daerah pertahanan Persela, jauh dari lini pertahanan Persela, sangat tidak membahayakan timnya dan tindakan yang sangat tidak diperlukan. Kita lihat. Dalam rak lambat kita lihat Ya, jelas memang kita lihat walaupun tidak begitu keras, Iya. tapi apapun apa yang dilakukan oleh Sukadana, sebuah tindakan yang tidak mencerminkan semangat profesional. Ya betul, jika kita melihat aksi jungkir balik yang ditunjukkan oleh Ottomaniani sedikit berlebihan. Ya, Namun apapun yang dilakukan oleh Sukadana sangat tidak terpuji, menyerang dari belakang, jauh dari bola, dalam keadaan bola mati, sehingga pantas ia diganjar dengan kartu merah. ya. Lewat sebuah kartu kuning yang kedua. Dengan 10 pemain, ketika partai berusia 30 menit, Persela sudah harus bermain dengan 10 nama saja. Kehilangan Sukadana, sebuah pelajaran yang sangat-sangat mahal harusnya dipetik oleh Sukadana. Sepak bola indahnya adalah bermain dengan semangat yang fair di sini. main dengan 10 pemain. Kali ini Persela sejak menit ke-30 di babak pertama. Ini adalah Ottomaniani. Masih Otto melepaskan umpan. Zada kembali mampu diselamatkan oleh Tommy Rifka. Dan kembali peluang bagi PSMS Medan. Masih ada Fabiano Beltrame. Alex Robinson kembali mampu mengenai kaki Fadli Hariri. Tampak sangat bersemangat pemain-pemain PSMS Medan. Mereka langsung aktif menyerang, sementara sebaliknya Persela seperti sedikit kebingungan kehilangan Sukadana. Kita tunggu dalam kurun waktu berapa menit mereka mampu merecover kehilangan seorang pemain mereka. Bahaya. Bali Zada, lepaskan tendangan Zada, masih jauh dari sasaran. Leonardo Martin Zada, pemain berusia 31 tahun dari Brazil. Kita menantikan bagaimana anak-anak PSMS Medan, Rudi, Doni Latuprisa, melakukan sebuah diskusi untuk memaksimalkan kelebihan kuantitas pemain yang mereka miliki. Masih ada 60 menit di depan dalam situasi tertinggal 1-2. Zada, serangan dari PSMS Medan. Ottomaniani lepaskan umpan, terlalu jauh. Ottomaniani jauh dari Mister Gawang. Ini Terburu-buru, dia. sedikit rileks saja saya pikir. Iya. Anak Medan mungkin bisa lebih enak untuk men-steering, untuk mengemudikan permainan. Setelah Ottomaniani membuat Igede Sukadana harus menerima pil pahit, mendapatkan kartu kuning kedua sekaligus kartu merah. Leo Zada masih bisa dipatahkan. Ada Tommy Rifka di situ. Kembali Ottomaniani. Masih Otto. Kembali ke tengah. Esteban Guillen. Leo Zada. Sebuah back pass yang langsung mengarah ke Khairul Huda, jaga gawang Persela Lamongan. Bahkan secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana kini 4 menit setelah ditinggal oleh Sukadana, pemain-pemain PSMS Medan lebih banyak memegang bola dan mengontrol alur permainan. Ya, kita tahu Sukadana adalah gelandang sentral untuk skuad Persela Lamongan. Sekarang boleh jadi pelan-pelan lini kedua akan segera dikuasai oleh anak Medan sepanjang mereka bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Charlie Susati ke Jimmy Suparno. Kontrol bola yang tidak cermat dari Jimmy Suparno.
hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Ini dia Jimmy Suparno, pemain berusia 25 tahun. Sepak pojok yang tampaknya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Ada Esteban Guillen, Gali Sudaryono, bersiap-siap. Sudah dilakukan, kelantikan. Wow, masih bisa diselamatkan oleh Aun. Dan juga Hariri. Alex Robinson. Masih Alex ke Jimmy Suparno, sebuah tendangan langsung. Terlalu lemah dan kita nantikan. Charlie Susati gagal mengejar bola liar dari Jimmy Suparno. Charlie Susati, pemain asing baru yang juga baru kali pertama dimainkan sebagai starter oleh Widodo. Metik gol keduanya. Dan juga sekaligus gol kedua untuk Persela dalam laga ini. Marcio Souza, kembali serangan dari Persela Lamongan. Cepat kita lihat, Alex Robinson dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Moro Pinto kembali ke Susati, lepaskan dan gol! Zainal Arifin berubah kedudukan menjadi 3-1 melalui sebuah heading yang begitu cantik. Sebuah tindakan yang sangat baik, disambut umpan matang dari Carlos Susati, disambut oleh Zainal Arifin. Ya, yang pertama yang harus saya komentari adalah bagaimana selebrasi dari Zainal Arifin mencabut tiang sudut. Seharusnya dia adalah sebuah kartu kuning. Tetapi apapun, prosesi gol kedua dari Charlie, asisnya, dan bagus sekali juga. Kita lihat bagaimana gerakan sundulan dari Zainal Arifin. Ini adalah cermin ketiga buat anak-anak Medan, bagaimana mereka di lini belakang sama sekali belum bisa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan begitu bagus. Kita lihat 3 gol Lamongan, semuanya lahir berangkat dari komunikasi yang sama sekali tidak jalan. Bagaimana Zainal Arifin tidak terlihat sehingga mampu menerobos tepat di mulut gawang PSMS Medan. Sangat disayangkan. Hanya dengan 10 pemain Persela Lamongan justru kembali mampu menambah gol menjadi 3-1. Sepak pojok PSMS Medan masih bisa diselamatkan oleh Susati. Proses gol yang begitu cantik baru saja terjadi. Bagaimana Charlie melepaskan umpan yang sangat matang. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi PSMS Medan kali ini. Ya, yang kedua, Esteban Guillen terlalu rendah, mudah saja dipatahkan oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Lemparan ke dalam PSMS Medan, Esteban Guillen langsung ke kotak penalti. Cukup jauh lemparan dari Esteban. Wow. Lagi-lagi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Otto Maniani terhadap Jimmy Suparno. Masih terbaring mendapatkan perawatan Jimmy Suparno. Pemain yang masih berusia 25 tahun ini. Dan Zainal Arifin mencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan. Proses terjadinya gol ketiga bagi Persela. bagus sekali asis dari Charlie. Dan kita melihat bagaimana gerakan dari Zainal Arifin juga bagus. Sangat enteng tadi melakukan heading. Marcio Souza. Souza terjatuh, kita lihat Souza. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh PSMS Medan. Ya. Masuk Ramadhani menggantikan Fadli Hariri. Inilah cara Rudi menyikapi miskinnya koordinasi dan komunikasi di lini belakang Medan dengan menarik keluar Fadli Hariri.
memasukkan Rahmadani. Marcio Souza juga tidak jelas. Offside tampaknya. Marcio Souza yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan Persela Lamongan. Rahmadani, pemain yang baru saja masuk, menggantikan Fadli Hariri. Masih bisa diselamatkan oleh Zainal Arifin. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Otto Maniani. Leo Zada. Masih Sada. Bayang-bayang yang cukup ketat oleh Alex Robinson. Esteban Guillen. Masih Esteban. Melepaskan chop ke depan. Wow. Terlalu dekat ke Hoirul Huda. Charlie Susati, Alvan Lubis, Rahmadani, kembali ke Lubis, lebar ke kanan kali ini, Aun Karbini, Esteban Guillen, lebar ke kanan, berusaha melepaskan umpan, kita lihat, masih, kembali gagal dan, ya, sayang sekali sebelum Zada mengeksekusi bola tadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh salah seorang pemain PSMS Medan terhadap Fabiano Beltrame di kotak penalti Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana bola begitu terbuka dan terlepas. Siap-siap Zada. Ada pelanggaran lebih dulu dibikin oleh Ruben untuk Fabiano. Satu dalam komposisi 10 berbanding 11. Masih ada 4 menit dalam babak pertama. Masih bisa dipatahkan oleh Agustiar Batubara. Sayang miskomunikasi antara Alex Robinson dan juga Charlie Susati. Kali ini Leo Zada melebar ke kanan. Esteban Guillen lepaskan umpan, kita nantikan. Terlalu dekat ke Hoirul Huda. Charlie Susati. Jimmy Suparno. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Marcio Souza. Lepaskan umpan, berpindah lagi ke kanan ke Charlie Susati. Jimmy Suparno, namun lebih dekat ke Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani, berhasil dicuri oleh Jimmy Suparno. Charlie Susati, kurang cermat kontrol bola Charlie Susati. Pelanggaran Ruben Sanadi terhadap Charlie Susati. Kita melihat memang ketika mereka kehilangan satu nama, Sukadana, Persela hanya menempatkan seorang Charlie sendirian di depan dan lebih banyak memainkan Jimmy, Marcio Souza, dan juga Alex Robinson untuk beredar di lini kedua. Masih bisa dipatahkan oleh Rahmadani. Cepat kita lihat. Otto Maniani, serangan dari PSMS Medan. Leo Zada. Masih Leo Zada. Leo Zada membuka ruang tembak. Leo Zada dan gol! Sangat cantik proses gol dari Leo Zada. 3-2. Sebuah aksi individu yang sangat luar biasa, menggiring bola sendiri dari lini tengah, tidak mengumpan pada temannya Ruben Sanadi yang berlari meminta bola, namun Leonardo Zada dengan sangat percaya diri melewati 1-2, dan ini adalah pemain ketiga yang sebelum dia akhirnya melepaskan tendangan. Ya, kita lihat bagaimana penetrasi solo dari Zada melewati Januar, melewati Tommy Rifka sebelum melepaskan tendangan keras, menghilang, menyusur tanah, bersarang di sektor kanan gawang Hoirul Huda. Sebuah gol yang berangkat dari usaha sendiri. Ini menarik, kita lihat bagaimana perjuangan dan totalitas dari Leonardo Martin Zada. Sebuah proses gol dari salah seorang gelandang asing terbaik di Jarum Indonesia Super League, Leonardo Martin Zada, merubah kedudukan sementara menjadi 3-2. 5 gol telah tercipta hanya di babak pertama sore ini.
Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Tampaknya dihadapi oleh Beltrame dan juga Tommy Rifka. Kita nantikan. Masuki menit terakhir di waktu normal babak pertama. Beltrame, Fabiano terlalu jauh, lambung terbang tinggi. Ini dia Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, juga berasal dari Brasil, usia 27 tahun. Efeksi Anwar, Tommy Rifka jauh ke depan, yang dituju adalah Marcio Souza. Masih ada Aud Carbini, kembali gagal perjuangan Marcio Souza. Masih Persela Lamongan. Pendek saja kita lihat Charlie Susati. Masih Susati melepaskan chop dan masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Gali Sudaryono. Nyaris saja merubah kedudukan Charlie Susati. Paling tidak apa yang dilakukan oleh Charlie cukup bagus karena dia dengan penuh percaya diri melakukan sebuah chop, tetapi masih juga belum terjaga akurasinya. Ramadhani ke Esteban Guillen, lebar ke kanan. Edi Simbung ada di situ. Tambahan waktu tampaknya tersisa 1 menit lagi dari waktu normal. Bahaya ini. Kembali kita lihat Esteban Guillen, namun ada Batubara. Disapu saja oleh Agusir Batubara. Alvan Lubis, Pinto, Mauro Pinto, lebar ke kiri, Ramadhani. Kembali sebuah upaya dari PSMS Medan melalui Otto Maniani, kembali ke Ramadhani. Lepaskan umpan ke tiang jauh, kita nantikan. Masih tepat berada di pelukan Hoirul Huda. Gagal lagi serangan dari PSMS Medan. Marcio Souza. Serangan Charlie Susati. Masih terlalu keras bola. Charlie Susati tertinggal 1 langkah. Usaha kita lihat Charlie Susati. Terjatuh Susati di kotak penalti PSMS Medan. Usaha mencari perhatian wasit untuk penalti.